Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila Ambarwati dengan NIM F1D1210229 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang besaran dan satuan. Pertama, kita akan belajar tentang besaran pokok. Kemudian kita juga akan belajar tentang besaran turunan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang besaran vektor. Yang keempat, kita juga akan belajar tentang besaran skalar. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu besaran. Apa sih itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan. Satuan yang dimaksud yaitu pembanding dalam pengukuran. Ada dua jenis besaran berdasarkan satuannya. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas apa saja yang termasuk besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran pokok ada 7 jenis dan ini wajib dihafal karena besaran pokok hanya ada 7, sedangkan besaran turunan ada banyak sekali. Ketika teman-teman menghafal 7 besaran pokok, maka teman-teman akan bisa mengetahui besaran turunan. Kemudian di sini ada besaran pokok. Yang pertama jumlah zat dengan satuannya mol, intensitas cahaya dengan satuannya kandela, waktu dengan satuannya second, arus listrik dengan satuannya ampere, suhu dengan satuannya Kelvin, massa dengan satuannya kilogram, panjang dengan satuannya meter. Untuk mempermudah teman-teman dalam menghafal, kita juga bisa menyingkat ketujuh besaran pokok ini menjadi J dengan jumlah zat, I dengan intensitas cahaya, W dengan waktu, A dengan arus listrik, S dengan suhu, M dengan massa, dan P dengan panjang. Dan jika disingkat menjadi jiwa SMP. Kita belajar besaran pokok tidak sampai di sini, tapi kita akan belajar tentang analisis dimensi. Kenapa kita perlu mengetahui dimensi dari besaran pokok? Karena besaran turunan begitu banyak, maka untuk mengetahui dimensi dari besaran turunan, kita harus mengetahui besaran dimensi dari besaran pokok. Apa sih dimensi itu? Dimensi menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Dimensi juga menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi dari jumlah zat yaitu N, intensitas cahaya, dimensinya J, waktu dimensinya T, arus listrik dengan dimensinya I, suhu dengan dimensinya theta, massa dimensinya M, panjang dimensinya L. Jadi ini adalah 7 dimensi dari besaran pokok. Dimensi dari besaran pokok yang sering keluar adalah waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Untuk lebih spesifik lagi, yang sering keluar adalah waktu, massa, dan panjang. Selanjutnya kita akan membahas besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang, waktu sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contohnya rotasi bumi, revolusi bumi. Di sebelah kanan ini ada alat-alat yang dapat mengukur waktu. Selanjutnya ada besaran panjang. Besaran panjang digunakan untuk mengukur panjangnya suatu benda di dalam sistem satuan internasional atau SI. Satuan yang digunakan besaran ini adalah berupa meter serta mempunyai dimensi L. Lalu untuk alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah dengan menggunakan mistar atau penggaris, atau roll meter atau pita ukur, atau bisa juga jangka sorong. Selanjutnya ada besaran massa. Besaran massa adalah massa yang akan digunakan untuk mengukur kandungan materi suatu benda. Dalam mengukur massa ini, maka satuan yang sudah disepakati adalah kilogram, serta mempunyai dimensi M. Lalu alat yang bisa
bisa digunakan untuk mengukur besaran massa adalah berupa neraca atau timbangan. Selanjutnya, kita akan membahas dimensi besaran turunan. Dimensi besaran turunan didapat dari dimensi besaran pokok. Seperti teman-teman ketahui, luas mempunyai rumus panjang kali lebar. Panjang itu dalam besaran pokok dimensinya L, lebar itu juga bagian dari panjang, maka dimensinya adalah L. Sehingga L dikali L dituliskan dengan L pangkat 2. Ada volume. Rumus volume yang sering kita hafal adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi dimensinya L, sehingga L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3. Yang ketiga ada massa jenis atau rho, sama dengan M per V, massa per volume, sama dengan massa dengan dimensinya M dan volume dimensinya L pangkat 3, sehingga M dikali M pangkat min 3. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan S per T sama dengan dimensi dari S sama dengan L per dimensi T sama dengan T, sehingga hasilnya L dikali T pangkat min 1. Selanjutnya ada percepatan. A sama dengan V per T sama dengan L pangkat 1 per T atau L dikali T pangkat min 2. Selanjutnya ada dimensi besaran turunan yang lainnya, ada gaya, usaha, tekanan, daya, dan energi. Selanjutnya kita akan membahas besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Ada dua, yaitu besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor besaran yang memiliki nilai dan arah. Kita langsung bahas apa itu besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya perlu dituliskan nilai dan satuan saja. Jadi, dalam menuliskan besaran skalar, cukup menuliskan berapa nilainya dan apa satuannya, tanpa menuliskan arah dari besaran tersebut. Berikut contoh besaran skalar yang ada dalam fisika. Di sini ada massa, suhu, tekanan, kuat arus listrik, potensial listrik, muatan listrik, dan sebagainya. Cara menuliskan besaran skalar dengan menuliskan angka dan satuannya. Misalkan di sini ada massa 64 kg, 1000 kg per meter pangkat 3, 100 joule, 7 coulomb, 1,2 ampere, 12 meter pangkat 2. Untuk mengoperasikan besaran skalar hanya menggunakan aturan aljabar biasa, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Secara lengkap besaran vektor dituliskan dengan menuliskan nilai, menuliskan satuan, dan melengkapi dengan arah dari besaran vektor tersebut. Berikut adalah contoh dari besaran vektor. Ada perpindahan, kecepatan, percepatan, impuls, momentum, gaya, berat, momen gaya, medan magnet, medan listrik. Contoh dari besaran vektor, ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke arah timur. Maka dituliskan dengan nilai 45, satuannya kilometer per jam, dan arahnya arah timur. Selanjutnya contoh kedua, ada meja didorong dengan gaya 12 Newton ke kanan. Dituliskan dengan nilai 12, satuannya Newton, dan arahnya ke kanan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.